mufarakah, memisahkan diri dari imam. Selesai sholat, Imam Ghazali tanya sama adiknya nih, ada yang salah dalam sholat saya? Ada yang keliru sholat saya sehingga kamu mufarakah? Secara zahir tidak. Secara zahir tidak. Tetapi tadi waktu sholat aku melihat di belakang badanmu dan seluruh tubuhmu bercucuran itu darah keluar. Ketika aku melihat semua darah keluar dari badanmu itu. Imam Ghazali, beliau dulunya juga ulama, istilahnya ulama yang berkecimpung dengan urusan-urusan yang zahir, ilmu-ilmu yang zahir. Begitu. Beliau punya jabatan yang tinggi, menjadi seorang kepala madrasah sekolah yang ternama ketika itu, An-Nizamiyah di Naisabur. Yang tidak pegang jabatan itu kecuali memang ulama besar, dan beliau Hujatul Islam. Dia paling dikedepankan, ya, dapat gelar imam. Ini gelar imam ini sebetulnya bukan sembarangan, ya. Al-imam, ya, bukan gelar sembarangan. Tidak bisa disematkan kepada sembarangan orang. Al-imam itu Imam Ghazali, Al-Imam Al-Haddad, ya, Imam Ali bin Abi Thalib, hadal imam, ya. Tapi ulama yang alim, kita tahu dia alim, apakah layak kita panggil dengan sebutan al-imam? Atau disematkan gelar al-imam ini? Ntar dulu, jangan juga kita menjadi orang yang berlebihan. Al-imam, imam itu luar biasa. Lain kalau imam sholat rawatib, lain, ya itu sih lain tuh perkaranya. Imam begitu, imam sekedar imam sholat aja, begitu, bukan imam yang disebut dengan al-imam seperti Imam Ghazali di sini. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Wahakala Imam Ghazali ini telah melalui semua fase-fase keilmuan itu. Bahkan tidak ada kitab-kitab ilmu, disiplin ilmu, baik fikih, usul fikih, hadis, usul hadis, begitu, tafsir dan lain sebagainya, kecuali Imam Ghazali punya karangan yang menjadi rujukan. Ambil satu contoh, kitab karangan beliau yang berjudul Al-Mustashfa. Ini kitab tertinggi atau kitab sebagai rujukan dari kitab usul fikih, begitu, Al-Mustashfa, dan yang lainnya, karya-karya yang luar biasa, Al-Wajiz, Wal-Basit, begitu, dan yang lainnya, karangan dalam kitab-kitab fikih beliau. Tapi beliau ini kemudian putar haluan. Beliau lebih condong kepada ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu bagaimana memperbaiki hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan ilmu akhlak atau kita sering dengar dengan ilmu tasawuf. Ini ada ceritanya, ada kisahnya, kenapa beliau kok yang tadinya seorang ilmuwan, begitu ya, seorang ilmuwan zahir, begitu, tiba-tiba menjadi ulama tasawuf terkemuka. Ini ada kisahnya. Beliau satu hari sholat berjamaah bersama adiknya yang bernama Ahmad. Beliau itu namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aku Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Berjamaah sholat dengan adiknya. Adiknya ini sufi, seorang yang masya Allah, wali min auliyaillah, karena memang mendalami yang namanya itu ilmu akhlak, dan bukan hanya mendalaminya, juga dia mengamalkan dalam kehidupannya. Satu hari ketika sholat berjamaah, karena beliau kakaknya, Ahmad bilang silahkan jadi imam.
Ya, maka Imam Ghazali pun jadi imam. Begitu. Jadi imam sholat siapa namanya adiknya ini. Di tengah-tengah sholat adiknya mufarokoh, niat memisahkan diri dari imam. Imam Ghazali imam besar, masa dia yang keliru bacaan sholatnya, rukunnya atau apa? Nggak mungkin. Dia niat mufarokoh, memisahkan diri dari imam. Selesai sholat Imam Ghazali tanya sama adiknya nih, ada yang salah dalam sholat saya? Ada yang keliru sholat saya sehingga kamu mufarokoh? Secara zahir tidak. Secara zahir tidak. Tetapi tadi waktu sholat aku melihat di belakang badanmu dan seluruh tubuhmu bercucuran itu darah keluar. Ketika aku melihat semua darah keluar dari badanmu, kata Ahmad, adiknya Imam Ghazali, maka aku niat memisahkan diri dari sholat munfarid. Imam Ghazali menangis sesenggukan. Lalu beliau mengatakan, wallahi kau benar. Tadi waktu sholat aku sedang memikirkan satu bahasan dalam bab haid. Bab haid, bab istihadah, bahasan yang cukup pelik yang terlintas dari dalam kepalaku ketika sholat, dan aku fikirkan masalah itu. Masalah ilmu ini yang dipikirin, bukan kayak kita masalah utang ya. Masalah ekonomi, masalah hobi dan lain sebagainya. Bukan yang dipikirin, ini masalah ilmu juga. Bab haid yang sedang terlintas di kepalanya, hingga kelihatan di badannya itu darah mulu. Beliau menangis, dan sejak itu beliau berjanji, aku akan mengarang satu karangan kitab dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Dan beliau pun berhenti keluar daripada pimpinan Madrasah An-Nizamiyah. Beliau berhenti dan beliau menjadi seorang ulama akhlak, ulama tasawuf. Di antara karangan yang menjadi masterpiece dari karangan beliau dalam kitab akhlak atau kitab tasawuf ada 3. Ya, yang pertama Bidayatul Hidayah ini untuk pemula. Lalu untuk menengah ada satu kitab namanya Minhajul Abidin. Dan untuk yang lebih di atasnya lagi adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ada ketiganya kitab yang luar biasa. Ala kulli hal, beliau mengatakan kemarin, beliau bilang kemarin kalau kau lihat dirimu condong dengan kitab karanganku ini, maka ambillah kabar gembira bahwa engkau adalah hamba yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, yang dicahayai dengan cahaya iman di dalam hatinya, yang diluaskan hatinya dengan iman. Begitu. Sebentar kau akan sampai ke ke derajat-derajat yang tinggi daripada derajat-derajat mukasyafat, derajat kewalian dan lain sebagainya. Sekarang ini bahasannya kebalikannya. Kalau kau melihat dirimu ketika membaca kitab ini atau yang sejenisnya, kemudian kau mengingkarinya, mengingkari kitab macam kayak ini, kitab apa ini? Bahasannya masalah riya, hasad, dengki. Kapan majunya kita kalau ngurusin beginian? Ini kitab seperti ini nggak ada manfaat, nggak bikin maju orang nih kitab nih, bikin kita mundur ini kayak gini. Ketahuilah itu setan yang lagi ngomong tuh, setan yang nipu ente, ngelabuin ente untuk supaya berpaling dari akhirat, lebih mengejar mementingkan kehidupan dunia yang sementara.